Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Apa kabarnya Mang Inang? Kami terus berdoa Bapak Ibu di dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang prima. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Keluaran 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jikalau ada di antara kita yang bertanya bagaimana Inang harusnya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bagaimana harusnya hidup dengan sesuai perkenanan oleh Tuhan. Hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan adalah ketika kita mengetahui tentang firman Allah, apa yang baik itu yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak baik atau dilarang oleh Allah itu yang harus kita jauhkan. Dalam renungan harian ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, memang sudah sangat lama sekali kita diajarkan untuk tidak memberi atau menerima suap. Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam orang yang memberi dan menerima suap, di sana ada pembutaan mata untuk tidak melakukan kebenaran. Bapak Ibu, kenapa harus kita dalam hidup di dalam kebenaran? Karena Allah adalah kebenaran sejati itu. Allah menentang segala kelicikan dan kelihayan pikiran manusia. Karena suap dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia terjemahkan dengan sogok. Jadi ketika kita menerima suap atau sogok Bapak Ibu, itu membuat kita tidak lagi berkata benar atau kita akan menuruti apa yang dilakukan atau dikatakan oleh si pemberi suap dan menutup kepada kebenaran. Hal ini Bapak Ibu saudara-saudariku bukan hanya di dalam kekeluargaan atau pekerjaan atau bahkan dimanapun kita berada, godaan ini selalu ada. Dan ini harus kita hindarkan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah harus kita hindarkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab pemberian atau penerimaan suap merupakan kekejian dan tidak baik di mata Allah. Karena itu akan menutupi keadilan. Sementara orang yang benar, orang yang tinggal di dalam Yesus Kristus harus hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Kasihnya harus adil. Jikalau salah, katakan salah. Jikalau benar, katakan benar. Jikalau iya, katakan iya. Jikalau tidak, katakan tidak. Tetapi orang yang memberi dan menerima suap yang harusnya tidak menjadi ya, atau yang harusnya iya menjadi tidak. Hal seperti ini sangat ditentang oleh Allah. Tuhan mau kita hidup lurus Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang hidup benar-benar bergantung pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak manusia. Ketika kita mengandalkan suap, ketika kita menerima sogok, atau mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah kita, berarti di sana kita telah mengingkari kuasa Allah dalam hidup kita. Itu makanya Bapak Ibu kita harus menghindarkan hal-hal seperti ini. Ini menjauhkan kita daripada hubungan kita dengan Allah. Allah mau supaya kita tetap dekat, supaya kita tetap bergantung kepadanya, supaya kita tetap selalu di dalam kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jangan pernah menganggap jalan pintas dianggap pantas. Kita mengetahui, ya belakangan ini banyak orang yang mengatasnamakan dirinya dengan kaya mendadak. Bahkan dia katakan kaya sampai dia kegilaan di dalam kekayaannya itu membuat dia harus berkata, wow murah banget begitu ya. Apa-apa semuanya murah karena dia sudah memiliki segala-galanya. Bisa saja Bapak Ibu saudara-saudariku, hal-hal seperti itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Bekerjalah sewajarnya, dapatkan rezekimu memang pemberian daripada Allah. Maka nikmatilah rezekimu yang apa adanya atau yang sangat sederhana itu, atau mungkin yang berlimpah itu dengan meyakini bahwasanya yang kita terima itu adalah pemberian Allah. Sudah, cukupkan dirimu dengan itu saja. Jadi mari hidup di dalam kehidupan yang benar-benar Tuhan berikan kepada kita. Jangan jalan pintas dianggap pantas.
untuk mendapatkan kehidupan yang pantas. Karena tidak ada kehidupan yang pantas dari jalan pintas yang dianggap pantas. Tetapi hidup yang pantas, hidup yang sewajarnya, hidup yang selayaknya adalah ketika kita bergantung kepada kehendak Allah. Mari Bapak Ibu, serta saudara-saudariku, jemaat yang terkasih, cukupkan apa yang ada padamu. Dan bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam rezeki kita yang diberikan oleh Tuhan. Maka dengan rasa syukur itu kita akan terus hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan juga kehendak Allah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berperilaku yang baik, tidak menerima suap atau sisip atau sogok Tuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Tetapi kami melanjutkan kehidupan kami karena perkenanan dan kehendak Tuhan. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Engkau mencukupkan seluruh rezeki jemaat-Mu Tuhan. Engkau mencukupkan mereka atas makanan dan minuman mereka. Engkau mencukupkan mereka Tuhan atas segala kebutuhan dan keharapan-harapan mereka. Engkau kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati Tuhan juga segala kesehatan mereka. Engkau Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.